Kalau di bulan Rabiul Awal ini biasanya ada acara rutin yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin karena dia berkenaan dengan sejarah tarikh Islam menurut sebagian, yaitu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian menambahkan bahwa tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tanggal 12, sehingga kita dapati fenomena kaum muslimin yang ini fenomena. Kita bicara masalah fenomena berarti sesuatu yang terjadi. Biasanya kalau sudah masuk Rabiul Awal itu mulai ramai, ada yang merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut perayaan Maulid. Ada juga kaum muslimin yang tidak merayakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, terlepas dari merayakan atau tidak merayakannya, ya, yang perlu kita pahami adalah bahwa perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah satu momen yang menjadikan seseorang itu masuk atau keluar dari Islam. Jadi mereka yang merayakan Maulid Nabi tidak boleh dan tidak bisa menyatakan atau menuduh mereka yang tidak merayakan Maulid berarti orang-orang yang tidak mencintai Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak merayakan Maulid Nabi, ya, tidak boleh pula kemudian menjadikan orang-orang yang merayakan Maulid Nabi dianggap telah melakukan satu dosa yang pantas untuk diwala dan dibarok. Diwala dibarok itu ya maksudnya loyalitas kita, ya, seperti peristiwa kemarin saja sebenarnya sudah jadi satu momen yang cukup indah untuk menjadi testing percobaan persatuan umat Islam 212 atau 14. Iya. Kita merasa, bahkan orang-orang di luar Islam merasa bahwa Islam itu mustahil bersatu. Orang Islam itu gotok-gotokan antar organisasi dengan organisasi, ya, ribut. Antar ormas dengan ormas ribut. Antar partai dengan partai ribut. Bahkan antar musola dengan musola ribut. Itu kenyataan kita. Iya, sehingga apa? Sehingga antum lihat hari demi hari orang-orang non muslim melihat orang Islam itu tidak usah ditakutkan, tidak usah dikhawatirkan, karena betul-betul mereka kalbuta seperti yang dikabarkan Rasulullah SAW, seperti buta, seperti kuih, ya nggak ada apa-apanya. Ya, jadi testing kemarin, testing 12 kemarin dan 14 sebelumnya, itu subhanallah. Jadi ternyata umat Islam itu mazalah fil khair, masih ada kebaikan di sana dan masih bisa disatukan. Ketika isu itu isu mencakup semuanya, kan isunya isu apa ya? Bela Quran, bela Islam isunya. Ketika isu itu bisa isu yang menyatukan semua kepentingan, atau melihat jalan kaki rela dari Syambis. Ya, subhanallah, peristiwa yang besar dan
Hikmahnya apa? Hikmahnya orang-orang non muslim itu dia menghitung ulang apa? Wah ini nggak bisa ini. Orang Islam ternyata masih satu. Nah momen kemarin momen yang luar biasa, walaupun kita tidak ikut demo di sana, ya, tapi itu peristiwa yang luar biasa yang kita apresiasi seharusnya. Ya terlepas dari apakah hukum demonstrasi dalam Islam boleh atau tidak boleh, gitu ya. Ya kalau secara boleh tidak bolehnya Islam tidak ada tegas, Islam tidak ada demonstrasi. Ya, tapi Indonesia bukan negara Islam. Demonstrasi satu yang dilindungi, satu yang resmi, yang formal. Iya, yang begitu caranya meminta hak itu demonstrasi di negara demokrasi. Iya, jadi terlepas dari hukum, ya peristiwa kemarin peristiwa yang momen luar biasa bagus, ya. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Ya. Nah momen Rabiul Awal ini, masalah Maulid Nabi juga seperti itu. Jangan kemudian ini masalah-masalah masing-masing merasa berijtihad. Yang bikin Maulid Nabi merasa berijtihad bahwa Maulid Nabi itu bagus. Iya. Yang tidak Maulid Nabi, ya, melihat bahwasanya perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu yang perlu diingatkan kepada umat, bagian dari amal ma'ruf nahi munkar. Nah, yang seperti ini jangan kemudian menjadikan kita iftiraqul qalb, menjadi hati kita itu berpecah antara kaum muslimin. Ini yang salah, kemudian kita musuh-musuhan. Ini bukan masalah yang bikin orang masuk Islam atau keluar Islam, masalah Maulid Nabi. Ya. Nah kita sebagai thalibul ilm, antum sekarang di sini di majelis ini, ya, sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu, kewajiban kita mengetahui setiap aktivitas kita itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena setiap amaliyah itu harus didasarkan dengan, iya, kita sering dengar bagaimana ayatnya yang mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik. Artinya ada mutaba'ah di sana dan ada ikhlas. Harus sesuai tuntunan mutaba'ah dan ikhlas. Ya, itu dalam surat Al-Kahfi. Nah, kita sebagai thalibul ilm, ya, antum harus bisa bedakan mana perkara-perkara usul dan perkara-perkara furu'. Apa itu usul? Perkara pokok dalam agama kita ini yang tidak ada toleransi di sana. Ya, tidak ada toleransi. Masalah akidah nggak ada toleransi. Allah itu esa. Nggak bisa kemudian Allah itu ya jadi berbilang, nggak boleh. Ini masalah usul. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak mengesahkan Allah, tidak berikrar kepada bahwasanya Allah itu esa, tidak berikrar bahwa Muhammad adalah Rasulullah, bukan orang Islam. Mereka adalah orang kafir. Ini usul. Kemudian nggak boleh kita mengatakan enggak. Kita tidak boleh mengatakan orang-orang yang di luar Islam tidak kafir. Nggak boleh juga. Ya, harus. Ya, bahkan menjadi mubtilatul iman, mubtilatul Islam, membatal keislaman kita. Ya, man lam yukafir al-kafir, tidak batal keislaman kita ketika kita tidak mengkafirkan orang kafir. Ya, makanya itu jangan tertipu ya dengan orang-orang yang tampil di media seolah-olah menunjukkan kebijaksanaannya, tampil dengan wajah yang dengan penampilan yang seolah-olah bijaksana, mengkafirkan itu adalah hak Allah. Kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Kalau Allah sudah mengkafirkan, bagaimana? Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Siapa yang bilang? Allah dalam Al-Quran itu bisa lihat di surat Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Allah bilang kafir, dia bilang enggak boleh bilang kafir. Hebat mana dia sama Allah? Tapi penampilannya seolah-olah bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang itu jangan tertipu di media massa sekarang. Masing-masing orang cari muka. Iya, yang membahayakan itu adalah
berbicara seolah-olah dia orang alim, seolah-olah orang alim. Pada kenyataan justru kalimat-kalimat itu jauh dari keilmuan. Ya, makanya hati-hati. Kemudian sekedar pelurusan sejarah saja ya, mulai ini kita bahas tauhid ya. Sudah dipotong sambutan, sudah dipotong kultum. Satu jam. Ya, tapi mudah-mudahan ada bedanya. Nanti kita faedahnya kan. Jadi sudah antum pahami ya prinsipnya bahwasanya momen apa saja ya dalam praktek di tengah masyarakat atau apa yang terjadi di tengah masyarakat, bedakan antara